Roll the camera and action. Let's do this! Rock and roll! Gua bersama seleb kita kali ini. WhatsApp. Kita bakalan lihat-lihat di Om. Halo. Lagi Polygon visit. Siap. Barang-barang finish booknya itu setelah sudah di packing. Morning hari ini bersama Papa Rock and Roll. Saya bersama sang pembela merah putih kita di ranah Red Bull. Sedikit bubuk pemirsa. Sedikit bubuk. Ganti wheelset. Ganti beat. Ganti. Langsung dipimpin oleh Ece. Ini mah Ece. Ece Pipin. So, ada apa ini rame-rame? Apakah ini adalah ormas yang sedang menggeruduk pabrik? Kan lagi ngetren ya, ormas ngegeruduk pabrik. Begini amat bangsa lu. Anyway, gua diundang oleh Polygon ke Surabaya untuk ngikutin rentetan acara-acara misterius. Jadi rentetan nih, berbagai acara misterius. Ya, tapi nggak juga. Tapi misterius karena gua nggak tahu rentetannya apa aja. Yang pasti ini acara MTB-nya Polygon. Jadi selama 3 hari 2 malam gua digeder sama aktivitas-aktivitas bersama atlet-atlet keren, bersama influencer MTB, bersama race team, sampai ke MTB entusias lainnya. Dan hari pertama dibawa ke tempat yang udah pernah gua samperin dulu. Dan kalau lu mau lihat liputannya, gua udah bikin di kanan atas. First stop, Polygon Factory Visit di PT Insera Sena. Rekam-rekam, on cam nggak apa-apa. Cuman ada beberapa area, misalnya contoh kayak drawing, di QC, ada mejanya, nanti kalian bakal kelihatan. Itu nggak boleh di-shoot. Oke, siap. Karena itu konfidensial. Siap Pak Jokowi. Yes, yang selalu membuat gue happy ketika factory visit itu adalah nontonin proses laser cutting. Keren banget men, kayak otomatis gitu, presisi, akurat, cepet. Masukin tak-tek jadi, masukin tak-tek jadi. Goks. Proses welding atau proses las itu adalah menurut gua adalah sebuah kenikmatan nonton ASMR ngebangun sepeda. Tapi tahun ini gue menemukan hal yang cakep men. Salah satu kru produksinya cewek men. Buset, kelihatannya keren banget, kesetaraan gender banget gitu. Kalau dipikir-pikir, cewek itu memang ahli dalam hal bermain api. Bermain api di dapur, bermain api di kantor, bermain api di pabrik, dan bermain api di hati para lelaki. Kelihatan teman-teman antusias banget sama semua proses ini step by step. Mulai dari pemotongan material, las, proses-proses khusus, pengecatan, assembly sampai pengemasan dan siap distribusi. Dan tampaknya semua kelihatan puas dan happy dan capek. Tapi ternyata kita udah harus bergerak lagi. Kemana kah? Tuh. Belakang gua ada oknum. Ini nggak bener ini nih. terakhir ketemu dia di Sumatera. Sumatera. Oh, mana dong? Kalimantan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum guys. Polygon, thank you Polygon. The best acaranya ya. The best. Melebihi ekspektasi kita. Kita udah apa tadi? Apa namanya visit ya? Udah visit. Kita udah visit
Polygon Factory. Sekarang kita disuruh bike camping. Yang terutama ya, makanannya itu enak. Oh ya? Hampir udah 2 kali dapat makan, 3 kali. Kok gue cuma sekali, Rip? Gimana sih? Oh, saya double aja, sorry ya, Mas. Ya udah ya, saya mau camping dulu ya. Dah. Pokoknya hari ini seru. Di hari apa? Hari Senin. Hari Senin. Ya. Ngawur aja. Jumat. Okay, guys. Dah. Yes, baby. Ini adalah acaranya Polygon MTB Gathering di Batu Malang, di mana di sini gua akan main bersama teman-teman influencer, teman-teman racer. Ada influencernya, ada Ananta Jawa, terus ada Misterius nih, nggak tahu datang apa enggak. Pokoknya teman gua adalah vokalis, nggak tahu dia datang apa enggak. Lalu ada race team, ada Spartan, ada Dayu Racing Team, ada AB Pinang Academy, dan di sini akan dikasih riding produk-produk barunya Polygon. Katanya, kalau gue kebagian, dan kalau gue punya keberanian turun di mana? Di Panderman Gravity Park. Yes, di kaki Bukit Panderman kita spend time bareng-bareng, makan-makan, nyantai-nyantai, relax-relax, healing-healing, dan camping-camping. Ada gitu orang ya mau camping ya, tenda ya kan, camping ground, bawanya koper. Rock and roll, man. Ada main stage yang udah siap berdiri. Entah nih, kayaknya mau ada konser ya. Apa nih? Kok ada stage gede gitu ya? Booth sponsor mulai dari CVR Shimano, Rodaling, sampai ke DJI. Tentunya juga ada produk-produk baru MTB-nya Polygon yang siap di test ride. Tentunya Colossus DH9 yang waktu itu udah gua bocorin. Lalu ada sesuatu yang bernama Colossus TLE sampai ke Colossus yang baru yang masih misterius. Tenang, semua produk itu akan gua bahas satu persatu di video tersendiri. Main stage sendiri diisi oleh acara hiburan dan presentasi produk dari sponsor. Ada presentasi dari DJI, Rodaling, ada CVR Shimano juga dengan line up gear-gear MTB baru mereka. Kalau fitur Ultrap ini adalah dia pas memiliki kelenturan pada saat teman-teman riding, itu kalian bisa merasakan pada saat riding dia jauh lebih lentur dibandingkan dengan yang GR. Bisa kali bro, trade in sepatu baru, sepatu gua udah jebol nih. Woi. Dan malam ini kita night ride. Oke, gua mau nyobain DJI Osmo Action Pro 5 di kondisi gelap. Ya, muka gue terang sih sekarang. Let's do this, karena kita akan night ride. Ready? Kita adu susu. Iya. Dah. Enjoy! Di sini kepentingan saya adalah menjadi lampunya Nanta. Trek. Senternya jadi ngadep ke aku. Piye iki? Tak, bentar tak. Senterku meletre. Bubar. Kau nggak usah pakai lampu. Gak usah pakai lampu. Wih, low light beneran, cok. Trek. Ngajak pakai e-bike. Night ride yang bener tuh gini guys, nggak pakai lampu sama sekali. Raket apa? Kiri kanan. Woi, petengnya rek. Gelap-gelapan dikejar Nanta. Terus mau dapat door prize gimana caranya?
Mati. Nah, ini baru cakep gambarnya. Ketigaan kanan. Kanan. Segala dikepot. Wah, beruntungnya saya orang tua, jadi bisa pakai e-bike. Tanjakannya rawis-wis, guys. Hoh, hoh. Untung belum mandi. Gobios. Tungguin Nanta di sini. Loh. Teknologi. Teknologi. Wih, dapat dari, wih bener, teknologi ya. Pakai handphone. Oke, coba. Wih, keren, siluetnya cakep. Esteller Ananta Jawa pakai Colossus DH9, guys. Konten tanjakan pakai DH. Kamu udah coba sepeda e-bike ya? Kamu udah coba e-bike? Cakep. Nah, gitu kan? Nah, tadi kamu Aduh, nyoba susu. e-bike apa? Yang Zong pindah sini. So, Yang Zong pindah gua sini. ngomong di tengah keributan acara ya, jadi agak berisik. Night Ride bersama Ananta Jawa. Turun. Yang udah buka Kewer. keluarnya, Yang Zong pindah sini. Ayo. Waktu 2 tahun lalu itu kami udah mulai mikirin kayak kita boleh harus masuk DH lagi. DH ini mulai harus dibangkitkan semangatnya. Kita harus punya produk yang bisa apa ya, bikin antusias vibe-nya MTB, terutama DH itu kembali lagi gitu loh. Karena kita udah kelihatan kok kayaknya lesu-lesu aja kok. Pertama apa yang main itu aja,
Tapi di saat yang bersamaan kita udah mau melihat misalnya, wah sebentar lagi mungkin banyak orang-orang, anak-anak baru yang bakal masuk. Mestinya ini waktu yang tepat kita juga refresh gitu loh. Makanya kita mulai dari situ. Tapi konsep awalnya sebetulnya kami itu mikirnya nggak hanya untuk balapan. Bisa dari bike park ke bike park, tapi juga harus bisa race. 2010 saya masih ingat, zaman dulu saya pernah pakai DH2 2012 size S, itu reach-nya cuma 370. Yang sekarang DH9 ini lebih panjang lagi. Sekarang size S-nya 440 mm. Jadi di sepeda ini tuh kita ada konfigurasi flip chip di sini. Ini fungsinya adalah kita setting high atau low BB. Itu BB-nya lebih turun, head angle-nya lebih rebah. Di sini ada konfigurasi untuk mallet setup. Untuk sepeda ini setting dari pabrik sudah mallet setup 29er 27.5 independent floating suspension. Terutama sepeda touring ini kan kita banyak braking ya, nggak terlalu banyak pedaling. Kita mencoba untuk anti rise-nya itu di angka 93% agar tidak mempengaruhi performa suspensi ketika pengereman. Kita mencari konfigurasi biar suspensi dengan brake ini independen, tidak saling mempengaruhi terlalu banyak. Tetap mengalir tapi tidak terlalu banyak. Kita cari balance-nya. Kenapa itu kita sebut independent floating suspension. Ini salah satu produk yang kita buat, tapi masih banyak hal lain yang kita akan kita berikan sampaikan, dan karena kita nggak pernah stop, and we don't stop basically. Thank you. Penasaran detailnya? Colossus DH9 akan gua bahas sendiri secara mendalam setelah gua berhasil menganalisa geometri teknologi sepeda itu, terutama urusan IFS, Independent Floating Suspension. Dan setelah itu akan gua test ride. Test ride DH9 di Cikole kayaknya menarik nih, karena tracknya gua kenal. Kalau tracknya asing buat gua, yang ada gua nggak bisa ngerasain sepedanya, malah gua pusing mikirin tracknya. Alias gentar, ragu, dan takut. Sisa malam dihabiskan dengan dugem dan narko. Nggak, salah. Sisa malam dihabiskan dengan joget-joget bersama sambil makan barbecue. Yang penting kita joget. Tampaknya ngumpulin nyawa. Pagi-pagi udah digebah dengan stretching bersama dan digelar games-games seru. Aku minta balon kawan 5 orang. Iya. Buat apa? Karena akan ada fun race di jalur DH-nya Panderman Gravity Park. Abedina Academy. Cakep.
loadingnya aja securam ini. Apa-apaan ini aku main di tempat yang salah. Guys, aku salah gaul guys. Aku main salah, aku main. Tapi seru kok, seru. Treknya seru kok. Aduh. Gak curam banget. Pak Haji, aku dikibulin nih sama tim banget. Aduh, parah. Bohongi aku. Ngapu sih? Apa kayak gini gak curam? Belum juga ngapa-ngapain. Lah? Gimana? Kenapa? Kenapa pedal? Nggak kena gear tadi. Ya, di luar trek loh. Di luar trek sudah ketihan, baru start. Guys, gua didaulat ngontenin Avos Katana guys, seorang itu udah. Gak bener banget kan? Asuh. Ditarik Avos Katana dengan pace-nya pace bapak-bapak tua. Siap. Loncat ini. Wah. Kanan. Kiri om, waduh kiri om. Wih. Kok super curam semua? Ya memang. Kok lumayan menyenangkan. Gak boleh terlena. Curam Chloe, bumpy dikit. Pumping track yang menyenangkan. Tiba-tiba ada drop. Kaget aku. Untung bener. Aman. Oh, bisa di rolling toh. Wah, corner. Kiri. Oh, situ juga. Siap. Yang penting depan gua Avos Katana. Ya. Gokil. Cakep. Terima kasih bimbingannya Pak Guru. Ambil kanannya guys, rolling. Wah.
ikutin lainnya. Bapak Amos. Belum pernah ini Garmin udah bunyi-bunyi are you emergency terus dari tadi. Lihat elevasi terus kaget-kagetan. Ada drop yang masuk akal. Masa daripada nggak nemu. Enak. Lumba-lumba segede bagong semua. Enak banget itu lumba-lumba double. Nggak masuk akal coy. Kalau di double seneng, nggak di double juga seneng gitu. Menyenangkan Om? Menyenangkan? Ini omian banget. Trennya gimana? Ini enak ya. Nah, omian banget ini. Tapi aman. Aman ya? Aman. Makanya ajak anak-anak. Pokoknya ngomong terus. Aman, suruh ngoceh. Saya tadi pengen ngejungkil ya, dikira nyampe. Anakku ini loh. Yang lumba-lumba. Iya, yang awal itu yang sebelum kontak miring. Bergabung bersama Om Yan dan Perodak AB Academy. Wih, hati-hati. Guys, kita ada di Panderman, trek bebek. Di sini sesi akhir, banyak jalur airnya ya. Di dalam cukup dalam, lagi tes Colossus TLI, Colossus DH9, dan memakan korban Siskiyou. Om, sehat? Sehat. Aman? Aman. Kenapa? Lagi butuh me time aja, gue lagi healing bentar ngeliatin alam gitu. Oke, nikmatin ya Om. Yuk, thank you. Lihatlah pemandangan. Gila, mantep ya. Dahsyat Om Avos ngedesainnya. Dahsyat. Betapa ini orang edan guys. Nanjak pakai sepeda DH guys. Gue masih mending pakai e-bike. Oke. Beres acara di camping ground, pemenang udah diumumkan, akhirnya kita bubaran. Tapi ternyata masih ada satu malam lagi yang harus gua habiskan. Yes, pindah ke hotel. Akhirnya gue pakai koper di tempat yang tepat, men. Kemarin gue pakai koper di tempat camping, sekarang beneran pakai koper di hotel. Jadi pertanyaan adalah kenapa baju gue kayak bukan baju ke hotel. Salah mulu. Gue naik labirin dulu ya guys. Gue ketemu sama dua jagoan, Mas Fandi Wizard dan Mas Danu Budi. Yang satu ini idol gua ngefans banget, terutama cuma diiming-imingi sama apa kue bantalnya itu. Itu Mas Fandik nih ya, ini apalagi lebih seleb lagi karena udah memonon bernatker di mana waktu itu ya? Klemuk di Klemuk. Nah, kita habis ngobrol-ngobrol dan ternyata masukannya edan banget guys. Masukan apa itu yang akan gua omongin sekarang. Thank you guys. Dan ternyata ketika malam di hotel ada sesi curhat antara Polygon dan kita-kita pelaku dosa. Antara Polygon dengan kita MTB entusias, atlet, pelaku sport MTB. Untuk itulah kami butuh banyak kritikan. Gak apa-apa. Banyak saran dari teman-teman semua. Mungkin ini sesuatu hal yang kurang applicable, action juga. Sama-sama nyemplung bareng, istilahnya gitu ya. Masing-masing saling berkeluh kesah, lempar terima kritik. Ini gue seneng tuh, Polygon mau terima kritik.
lempar terima masukan, brainstorm ide-ide kreatif, bahkan Nanta punya ide yang keren. Mungkin pikiranku tuh bisa memulai dari yang dini-dini. Karena pushback sekarang jujur itu rame banget. Dari anak-anak kecil yang main di pushback itu bisa sekali lomba bisa sampai 100-an anak. Dan anak-anak itu pun dari 100 itu mungkin hampir 50%-nya punya potensi buat main di downhill atau main di MTB atau main di kelas-kelas sepeda yang lain lah kayak gitu. Nah di situ nanti aku ingin memberikan hal yang baru buat mereka, kayak mengenalkan downhill dalam sebuah event. Aku pengen banget karena tujuanku juga satu-satunya aku juga pengen buat event kayak gitu. So sebenarnya inti videonya tuh ada di bagian ini. Setelah gue balap curhat bersama Polygon dan teman-teman di Malang, lalu kalau digabungin sama curhat teman-teman di Jakarta, di Bandung, di Jogja sama Mas Brengos, musik sudah. Dan beberapa tempat lain, gue ngelihatnya MTB sebenarnya masih ada semangatnya. Cuma kayak belum serempak dan belum ngumpul nyawa. Jadi kayak kita baru bangun tidur tuh, niatnya udah pengen sepedahan, tapi kayak malas banget, pengennya cepet ngopi aja terus rebahan, gitu kan. Dan trik kita biasanya adalah kita menggegaskan diri untuk cuci muka, ganti baju, pakai helm, naik sepeda, goes, sampai akhirnya nemu kopi, gitu kan. Nah itu yang harus kita lakukan untuk ngebangkitin MTB kembali, menggegaskan. Caranya gimana Om? Satu adalah regenerasi. Even Zendi Renan ngomongin regenerasi. Gua dari dulu memang sangat suka dengan meregenerasi. Ananta sendiri lagi mikirin ide buat event yang sifatnya regeneratif gitu. Ngajak anak-anak baru untuk main sepeda. Mulai mengenali lagi anak-anak baru. Mau ponakan, mau anak sendiri, mau adik, mau anak orang. Kita kenalin lagi dengan sepeda. Apapun caranya, tapi itu untuk jangka panjang. Yang kedua adalah komunitas. Apapun caranya, apakah bangunin lagi grup-grup WA yang sepi, nyulik temen goes, atau misalnya nongkrong juga nggak ada masalah sih. Tapi ajakin nongkrongnya di bike shop. Karena bike shop juga butuh orang dateng kan. Kita ramein lagi bike shop. Ditambahin sama event-event atau gathering-gathering sepedahan, gobar, atau mountain biking dimanapun. Secara mandiri dan secara inklusif, artinya terbuka. Kita kayaknya nggak bisa bergantung ke 1-2 pihak doang. Ke 1-2 panitia doang. Nggak bisa bergantung ke 1-2 komunitas aja. 1-2 genre aja. No. Kita harus terbuka. Even tidak bergantung pada 1-2 brand doang. Untuk itu harus kita nih perorangan yang bisa ngerangkul semua. Yang mampu menggait banyak brand. Karena ini adalah pekerjaan sama. Toh concernnya sama kok. Toh concernnya sama, MTB-nya ini harus bangkit kembali. Ya, masa gue mikir lagi idenya dari mana Om? Lo bisa dapat contoh ide yang banyak banget dari teman-teman di Jakarta, Bandung, Malang. Misalnya nih, di Bandung itu kemarin ada balap liar by Cikole Ceria. Sumpah nih keren banget. Lalu di Jakarta kemarin, hobbyist, para master itu pada bikin shredding series dari Shredding Together. Ini juga keren banget, kemarin baru selesai di Aranya dan nextnya ada di BCL Sukabumi. Ini akan menggemparkan. Belum lagi SRJ itu punya banyak challenge. Ada Triloops Challenge waktu itu di Hutan UI, ada Enduro Challenge di Aranya. Banyak sekali challenge yang ditawarkan oleh SRJ. Ada lagi Youth Racing Championship-nya AB Pinang. Digagas sama Om Doni, dia bikin balap MTB anak-anak. Di Malang, itu gue denger dari Om Fandik sama Om Danu, itu ada Gosil, Goes Silaturahmi, yang pesertanya ternyata masif banget. IMTB Jakarta itu setiap weekend penuh sama goes bareng, all brand. Bahkan mau gobar sekecil kelas pagi sorenya Hutan UI yang cuma berapa? 7-10 orang kalau main. Asik sendiri aja, dan jujur ketika mereka posting bikin gua cemburu karena gua nggak pernah diajakin sama anak-anak kelas pagi sore.
cemburu lihat kalian main tuh. Intinya, make something. Mau skala sebesar shredding series, silahkan. Atau mau sekecil kelas pagi sore, nggak ada masalah. Tapi yang pasti, make something. Bikin sesuatu. Dan gue sendiri pun ada ide event yang lagi gue desain. Menarik? Let's do this. Oke, sorry kalau videonya agak lama karena gue nggak pengen liputan yang begitu doang. Harus ada hikmah, harus ada sesuatu yang bisa di take away dari acara itu. Dan gue ngelihatnya itu, kita harus keluar dari kiamat sepeda ini, bangunin komunitas, masuk regenerasi, dan kita bikin event. Apapun itu, kalau lu punya ide event lucu, tulis di komen, and let's talk about it. Oke? Thanks for watching guys, and I'll see you in the next video. Rock and roll!